warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat pagi. Syukur alhamdulillah hari ini kita disempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesempatan untuk belajar IPA. Sebagaimana pembelajaran terdahulu kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan materi persilangan di Iblis. Tetapi saya akan menanyakan pelajaran yang terdahulu kita, bahwa pelajaran terdahulu kita adalah pelajaran persilangan monohibrid. Saya ingin menguji pengetahuan Anda. Apakah kalian masih ingat pelajaran yang lalu atau sudah dilupa? Saya mau bertanya, berapa rasio perbandingan genotip pada persilangan monohibrid? Saya Bu. Ya, silahkan. 1:2:1. Ya, bagus. Genotip persilangan monohibrid itu adalah 1:2:1. Nah, sekarang saya mau tahu lagi, apakah masih diingat rasio perbandingan fenotip dari persilangan monohibrid? Saya Bu. 3:1. Ya, bagus. Perbandingan fenotip genotip persilangan monohibrid. Masih ada lagi. Jika itu sifatnya intermediat. Nah, siapa yang masih ingat tentang perbandingan rasio genotip dan fenotip pada persilangan monohibrid intermediat? Saya Bu. Ya. 3:1. Ya, bagus. Bahwa persilangan intermediat monohibrid yang bersifat intermediat itu adalah 3:1. Jadi alhamdulillah kalian masih ingat pelajaran yang terdahulu kita. Sekarang kita lanjut di persilangan dihibrid. Jadi sebentar kalian akan diajarkan bagaimana menentukan jenis-jenis gamet pada persilangan dihibrid. Kemudian dapat membuat bagan persilangan dihibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat dengan benar dan teliti. Jadi setelah menentukan jenis gametnya itu, kalian akan buat diagram persilangan tersebut. Kemudian dapat menghitung hasil persilangan dihibrid melalui diagram. Jadi kalian melalui diagram yang dibuat itu, kalian bisa menentukan rasio-rasio perbandingan fenotip dan genotip dari hasil persilangan tersebut. Kemudian terakhir, peserta didik dapat menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat pada makhluk hidup dengan benar dan teliti. Dalam hal ini yang sesuai dengan persilangan dihibrid adalah hukum Mendel yang kedua. Sebelum kita lanjut di persilangan dihibrid, kita harus tahu dulu apa itu persilangan dihibrid. Karena pertemuan lalu kita sudah belajar tentang persilangan monohibrid, persilangan dengan satu jenis sifat beda. Kalau persilangan dihibrid itu adalah persilangan antara dua individu sejenis yang melibatkan dua sifat beda, antara hercis yang berbiji bulat warna hijau dengan hercis kisut atau keriting warna kuning. Itu kan dua sifat beda. Apalagi contohnya, padi umur pendek berbulir sedikit dengan padi umur panjang berbulir banyak. Kan yang mempunyai dua sifat beda. Kemudian, ini kalau dalam hal yang lebih sering terjadi, perempuan rambut keriting hidung mancung dengan laki-laki rambut lurus hidung pesek. Itu bisa kita tentukan berapa rasionya keturunannya nanti. Jadi sebelum kita melakukan persilangan dihibrid, ada istilah-istilah yang harus kita
ketahui supaya kita tidak lengah dalam melakukan persilangan. Nah, istilah yang berkaitan itu adalah alel. Ada homozigot. Homozigot itu ada dua jenis, dominan dengan resesif. Ada itu heterozigot. Nah, apa itu alel? Kalau alel itu adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang sama yang bersesuaian dengan kromosom homolog. Jadi ini adalah bentuk kromosom homolog. Ini adalah lokus. Jadi gen itu berada dalam satu lokus. Jadi misalnya ini dicontohkan adalah di sini di dalam lokus ini ada alel warna ungu. Nah, di sini juga ada alel warna putih. Kemudian kita ke homozigot. Homozigot itu ada homozigot dominan. Yang mana itu homozigot dominan? Adalah dua alel pada satu lokus dan keduanya memiliki sifat dominan. Ingat pembelajaran yang lalu. Dominan itu ditulis dengan lambang huruf kapital. B besar atau B besar, M besar pada persilangan hibrid. Jadi ini adalah kalau resesif, homozigot resesif adalah dua alel pada satu lokus dan keduanya memiliki sifat resesif. Resesif itu dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi B besar, apa? B kecil atau B kecil, M kecil. Ingat penyebutan itu bahwa tertulis tidak dibaca B, M. Kalau dalam genetika itu harus disebutkan pengucapan huruf kapital atau huruf kecil. Jadi B kecil, M kecil, B besar seperti itu penyebutannya kalau dalam genetika. Nah, ini adalah contoh dari homozigot dominan. Dia dalam dua alel pada satu lokus yang keduanya memiliki sifat yang dominan, huruf besar ini. Nah, demikian juga kalau resesif ini huruf kecil, A kecil. Nah, kalau sekarang heterozigot. Heterozigot itu adalah dua alel pada satu lokus yang memiliki sifat yang berbeda. Coba diperhatikan ini. Ini kan kalau ini P besar, A kecil. Kalau heterozigot pasangannya itu adalah B besar, B kecil. Jadi dia adalah ada dua pada satu lokus itu ada dua alel yang memiliki sifat yang berbeda. Nah, jadi ini seperti ini. Ini homozigot, A besar. Ini heterozigot, A besar, A kecil, A besar. Ini juga homozigot sama A kecil. Nah, tahapan persilangan di hibrid. Jadi sebelum kita tidak langsung membuat bagannya atau kita membuat diagram pohonnya, tetapi dalam persilangan di hibrid itu ada langkah-langkah yang terlebih dahulu yang harus dilakukan. Apa itu? Yang pertama adalah menentukan gamet. Jadi kalau kita sudah menentukan induknya yang mau disilangkan, itu kita harus menentukan gamet dari induk tersebut. Nah, sebentar saya ajarkan untuk mencari gamet dari parental atau induk. Kemudian setelah kita menentukan gamet, didapat variasi gametnya, maka itu kita membuat persilangannya. Apakah itu dengan metode papan catur atau dengan diagram pohon atau diagram panah. Nah, sekarang ini istilah-istilah dalam persilangan yang harus kalian tahu. Kalau saya sebut
parental, maka itu berarti adalah istilah dari orang tua atau induk atau tetua. Kalau saya katakan menentukan gamet atau cari gamet, berarti itu adalah sel kelamin. Filial disingkat dengan F, itu adalah keturunan atau anakan. Jadi sebentar ada F1, filial 1 berarti keturunan pertama. F2 berarti itu adalah keturunan kedua. Nah, kemudian ada lagi genotip, susunan gen penyusun sifat. Gen itu dilambangkan dengan huruf kapital, kecil. Kemudian fenotip, sifat yang tampak yang bisa kita lihat dengan kasat mata. Nah, cara menentukan gamet pada persilangan dihibrid. Misalnya, genotip homozigot dominan. Misalnya, ini variasi genotipnya. B besar, di mana gen B itu mengkode bentuk bulat, sedangkan gen K besar mengkode warna kuning. Berarti kalau ini dibaca biji bulat berbulat warna kuning. Nah, bagaimana mencari bagaimana mencari gametnya? Karena sebelum kita silangkan itu dicari dulu gametnya. Nah, udahnya dikasih seperti ini. Ini supaya mudah susun. B besar, K besar. Nah, itu jenis gamet yang dihasilkan itu adalah caranya mudah. Jadi ini silakan ke sini, kemudian ini ke sini, ini dan B ini di sini dengan ini di sini. Saya tuliskan. Ini tidak mesti di ini yang jelas karena ini kan harus tengah. Jadi ini 1, berarti gametnya itu adalah B besar, K besar. Terus ini lagi pasangkan B besar, K besar. Terus ini sini 3, B besar, K besar. Terus B besar 4 ya. B besar, K besar. Jadi 4 gamet B besar, K besar. Begitu cara mencari gametnya. Bisa juga langsung. B besar, K besar. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, sini 4 gamet B besar, K besar. Yang dihasilkan adalah 4 B besar, K besar. Jadi gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotip homozigot dominan B besar, K besar adalah 4 gamet dengan genotip B besar, K besar. Dipahami? Terima kasih. Genotip homozigot resesif B kecil, K kecil, di mana gen B-nya itu mengkode bentuk keriput, sedangkan gen K mengkode warna hijau. Berarti kalau ini adalah biji, kalau B kecil, K kecil berarti fenotipnya biji keriput warna hijau. Nah, bagaimana cara menentukan gametnya? Sama seperti tadi. Nah, gamet yang dihasilkan itu adalah B4 gamet yang bergenotip B kecil, K
kecil. Jadi gamet yang dihasilkan dari parental dengan genotip homozigot resesif B kecil K kecil adalah 4 gamet dengan genotip B kecil K kecil. Caranya seperti itu. Jadi ini dari sini, dari sampai ke sini, ini, ya. Jadi variasi genotip apapun yang dilambangkan pada persilangan dari ketuanya itu akan mudah kita tentukan gametnya, seperti itu saja. Kemudian dari homozigot dominan, homozigot resesif. Sekarang kita lanjut di cara menentukan gamet dengan genotip heterozigot. D besar, D kecil, K besar, K kecil. Tetap fenotipnya itu adalah bulat warna kuning. Karena yang hijau itu tertutupi oleh kuning. Nah, sama cara menentukan gametnya. Jadi seperti tadi itu, cuma kalau tadi itu 4 gamet dengan variasi genotip yang sama, sekarang berbeda. Karena yang dihasilkan itu ini ke sini D besar K besar, ini D besar K kecil. Kemudian dari sini ke sini D kecil K besar. Dari ini ke sini itu adalah D kecil K kecil. Jadi variasi pada heterozigot itu gametnya genotipnya berbeda. K besar, D besar K kecil, D besar K kecil, D besar D kecil. Ini salah nih, ya salah tulis. Jadi harusnya di sini adalah D kecil K besar. Ini ya. Dipahami cara menentukan gamet? Nah, terima kasih, kita lanjut. Nah, ini siapa ini? Siapa itu gambar? Sering warawiri di buku IPA kelas 1 kelas 2. Ini adalah Gregor Johann Mendel, bapak genetika. Dalam percobaannya itu Mendel melahirkan hukum Mendel 1, hukum Mendel 2. Di mana hukum Mendel 1 itu adalah pasangan alel akan berpisah pada saat pembentukan gamet, akan bertemu secara acak pada saat pembuahan. Nah, ini fenomena dari hukum Mendel 1 ini dapat kita lihat pada persilangan monohibrid. Nah, sekarang setelah itu muncul hukum Mendel kedua. Hukum Mendel kedua itu bahwa mengelompokkan gen-gen secara bebas atau asortasi pada pembentukan sel kelamin gamet, alel akan mengadakan kombinasi secara bebas sehingga sifat yang muncul dalam keturunannya beraneka ragam. Fenomena dari hukum Mendel kedua itu dilihat dari persilangan hibrid yang akan kita pelajari. Yang kita pelajari saat ini. Nah, sekarang coba lihat. Mendel itu melakukan persilangan biji bulat warna kuning dengan biji keriput warna hijau dengan genotip parentalnya ini parental D besar, K besar, D kecil, K kecil. Kemudian dari B besar, K besar seperti yang dipelajari tadi, didapatkan gametnya B besar, K besar. Kemudian gamet dari B kecil, K kecil itu adalah B kecil, K kecil. Kenapa 4? Kenapa 1 saja yang ditulis?
padahal gamet yang dihasilkan itu pada D besar, D besar, K besar, K besar itu adalah 4. Satu saja ditulis karena dari 4 itu semua variasi genotipnya sama. D besar, K kecil. Demikian juga ini sama genotipnya. Kemudian setelah didapatkan gametnya ini, maka disilangkan akan menghasilkan filial 1. Filial 1 itu keturunan. Ini D besar, D kecil, K kecil, D besar, K kecil. Fenotipnya apa? Biji bulat warna kuning. Nah, setelah didapatkan hasil F1 atau keturunan 1, Mendel itu melakukan persilangan sesama F1. Jadi yang B besar, D kecil, D besar, K kecil, D besar, K kecil itu disilangkan dengan sesamanya. Nah, jadi parental ke 2. Kita lihat pada persilangan itu, karena dari parental D besar K kecil, D besar K kecil itu yang disilangkan dengan sesamanya akan dicari lagi gametnya, baru gametnya itu akan disilangkan. Nah, seperti ini. Jadi saya mau mencoba. Jadi kita berlatih. Jadi dari ini induknya parental kedua didapatkan gamet ini D besar, K besar, D kecil, K besar, D besar, K kecil, D kecil, K kecil. K kecil itu. Jadi akan disilangkan. Nah, coba saya akan suruh kalian naik satu-satu. Kan saya disilangkan. Jadi saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Ada 16 variasi gen. Ini disilangkan seperti ini nomor 1, D besar, D besar, K besar, K kecil, K besar. Jadi ditulis variasi genotipnya, ditulis juga variasi fenotipnya. Silahkan pakai sendiri ya, spidol sendiri. Tulis fenotipnya bulat, ya. Selanjutnya kolom kedua, bawa spidol sendiri masing-masing. B besar, B kecil, K besar, K besar. Di kasih besar-besar tulisannya ya. Ingat perbedaan menulis huruf besar, huruf kapital dengan huruf kecil harus jelas. Selanjutnya
Bulat kuning, B besar, K besar, K kecil. Ya, silahkan, bagus. Selanjutnya oke, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Fenotip bulat kuning. Oke, bagus. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar, K besar. Oke, bagus. Fenotip bulat kuning. Selanjutnya Sakina. Oke, bagus. B kecil, K besar, fenotip keriput kuning. Selanjutnya B besar, B kecil, K besar. Ya, bagus. Bulat kuning. Selanjutnya Kirani. B kecil, K besar, K kecil, keriput kuning. Oke, selanjutnya B besar, K besar, K kecil. Oke, selanjutnya B besar, B kecil, K besar. Bulat kuning. Oke, bagus. Selanjutnya nomor 11, kolom nomor 11. Bulat hijau, B besar, K kecil. Oke, selanjutnya bulat hijau. Oke, selanjutnya kolom 13. Bulat kuning. Oke, selanjutnya kolom 14.
B kecil, K kecil, K apa itu? Coba diperhatikan ulang. K besar, K kecil. Jadinya keriput kuning. Oke, selanjutnya bulat hijau. Ya, bagus. Selanjutnya terakhir kolom 16. Keriput hijau. Ya, silakan duduk. Terima kasih dari hasil persilangan ini. Jadi dari ke-16 ini ada berapa fenotip yang muncul? Yang pertama bulat Kuning. Jadi bulat kuning. Apalagi? Bulat hijau. Ya, bulat hijau. Terus? Keriput kuning. Terus? Keriput hijau. Berapa yang bergenotip bulat kuning? 9. 9. Ini? 3. Ya. Ini? 3. Ya. Ini? 1. Pada di kolom 16. Jadi rasio fenotip pada persilangan dihibrid itu adalah 9 banding 3 banding 1. 1. Adakah yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, silahkan. apa pengertian hibridan? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi hibrida, monohibrid, dihibrid. Jadi mungkin kalau bertanya apa itu hibrida? Sering dengar jagung hibrida. Jadi hibrida itu adalah generasi hasil persilangan antara dua atau lebih populasi yang berbeda, baik itu fenotip maupun genotipnya. Jadi hasil persilangan di dalam bahasa sehari-hari ini hibrida itu adalah merupakan hasil persilangan. Ya, Ya Bu, kasih. setelah disiapkan, perempuan berhidung mancung kulit putih dengan variasi genotip M besar, P besar, P besar menikah dengan seorang laki-laki berhidung pesek kulit hitam dengan genotip M kecil, P kecil. Bagaimanakah rasio F2 pada persilangan tersebut jika F1 semua keturunannya bergenotip hidung mancung kulit putih? Keturunan keduanya yang ditanya. Jadi ini coba lihat langkah kerjanya untuk mengerjakan LKPD. Harus diketahui dulu bahwa M untuk pembawa sifat mancung itu dinyatakan dengan dominan penuh terhadap M kecil, pesek. Jadi dan NSP dalam hal ini pembawa sifat kulit putih dominan terhadap P kecil, hitam. Yang kedua, hasil persilangan menghasilkan F1 keturunan pertama 100% hidung mancung kulit putih bergenotip heterosigot. Jadi kalau heterosigot berarti keturunan F1-nya itu M besar, M kecil, P besar, P Kecil. Nah, jika individu F1 disilangkan dengan sesamanya, carilah rasio fenotip F2. Kemudian, tentukan persentase masing-masing fenotip yang muncul pada F2. Persentase individu pada F2 yang bergenotip sama dengan F1. Jika pada F2 dihasilkan keturunan sebanyak 48 anak, berarti tidak berkali.
48 anak ini hanya misal ya, tidak mungkin. Maka berapa besarkah yang kemungkinan bergenotip? Jadi dari 48 anak kan, anak yang dihasilkan, berapakah yang yang kemungkinan keturunannya itu berhidung mancung kulit putih, hidung mancung kulit hitam, hidung pesek kulit putih, hidung pesek kulit hitam. Saya kasih langkah penyelesaiannya ini. Nanti genotipnya sebentar yang dicari ya. Karena kan sudah parental 1, gamet, filial dengan parental 2 kan sudah disebutkan di soal. Jadi parentalnya itu adalah mancung putih dengan pesek hitam. Gametnya M besar P besar. Ini pesek hitam, gametnya M kecil P kecil. Filial pertamanya sesuai soal 100% mancung putih dengan genotip M besar M kecil P besar P kecil. Di soal juga dikatakan bahwa F1 disilangkan dengan sesama F1. Jadi parental kedua atau induk yang kedua itu adalah F1 disilangkan dengan F1 sesamanya dengan variasi genotip seperti ini. Sekarang cari gametnya. Silahkan. Kan sudah ditahu. Jadi silahkan dicari gametnya, kemudian disilangkan seperti yang tadi. Bagaimana, selesai? Selesai. Oke. Berapa jumlah hidung mancung kulit putih? 9. Persentasenya? 56,25. Oke, hidung mancung kulit hitam? 3. Persentase? 18,75. Ini hidung pesek putih? 3. Persentase? Sama? 15,5, Bu. Ya. Hidung pesek kulit hitam? 1. Persentase? 6,25. Oke, ini ya. Sekarang persentase F2 yang bergenotip sama dengan F1. Yang bergenotip sama dengan F1. Ini toh, hanya ini toh. Berarti 1/16 kali 100%, 6,25%. Sekarang jika F2 yang dihasilkan keturunan sebanyak 48 anak, berapakah yang berfenotip hidung mancung dari 48 anak itu? 27. Jadi 9/16 kali 48. Kenapa 48? Karena 48 total anak. Hidung mancung kulit hitam 9. 3/16 kali 48. Hidung pesek kulit putih 9. 3/16 kali 48 sama dengan 9. Rasio ini sebenarnya ini rasio yang paling tidak diinginkan. Hidung pesek kulit hitam. Jadi satu. Berapa dari 48 anak itu, berapa yang berhidung pesek kulit hitam? 3. Ya, 1/16 Kali 48.
Jadi kesimpulannya, rasio perbandingan persilangan hibrid itu 9:3:3:1. Tapi itu dengan cara diagram. Jadi ini saya beri tips bagaimana cara menyelesaikan 4 cara cepat menyelesaikan persilangan hibrid. Ini bisa dipakai pada soal pilihan ganda. Kalau tadi itu kalau diminta ada soal uraian atau esai yang meminta harus dikerjakan dengan cara berurutan. Nah, caranya tadi seperti tadi kita kerjakan dengan diagram pohon, dengan kotak catur. Kalau ini ada tips cara cepat menyelesaikan persilangan hibrid. Nah, cara cepatnya itu seperti ini. Lihat, jadi ini jadi B dari F1, B besar, B kecil. Ini kan didapat B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Ini saja. Jadi caranya itu dengan diagram anak panah. Jadi besar, B kecil, K besar, dulu. Sedangkan B besar ini, B besar, B kecil ini, B besar, B kecil ini, B kecil, B kecil. Demikian juga ini. K besar, K kecil, K besar, K besar, K besar, K kecil, K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Ini terus ini ke sini, ini ke sini. Nah ini berarti 1 B besar, B besar. Berapa yang B besar, B kecil? B besar 2 B besar, B kecil, 1 B kecil, B kecil. Ini juga. Berapa yang K besar, K besar? 1. Ini 2, ini 1. 1. Nah, makanya ini saja yang dikalikan seperti ini. 1 K besar kali 2 K besar K kecil, 1 K kecil K kecil. Ini hasilnya 1 B besar K besar K besar. Hasilnya adalah bulat kuning. Ini B 2 B besar K besar K kecil. Hasilnya bulat kuning. Ini nih B 1 B besar K kecil. Hasilnya bulat hijau. Nah, demikian seterusnya. Ini juga. Nah, kali 1 K besar 2 K besar K kecil, 1 K besar K kecil K kecil.
Demikian juga ini. B. Nah, 1 K besar K besar, 2 K besar K kecil, 1 K kecil K kecil. Hasilnya seperti pada gambar, jadi tidak membuat diagram, tidak banyak waktu yang diperlukan. Nah, ini dilakukan atau dipakai pada saat soal itu membutuhkan waktu yang sedikit. Jadi pakai seperti ini kali-kali. Ini kan kali 1. Ini 1 kali 2, 1 kali 1. Dimengerti? Oke. Ternyata tidak serumit daripada yang kubayangkan kalau persilangan. Ya, dengan selesainya saya memberikan tips cara cepat menyelesaikan persilangan digit, maka kita akhiri pertemuan kita kali ini. Tetapi terakhir kita akan menyimpulkan materi dari pertemuan kita kali ini. Saya Bu, Ya, silakan. persilangan DFT menghasilkan latihan penalti 9:3:3:1. Pelajaran kita persilangan hibrid, kita bisa menyimpulkan bahwa persilangan di hibrid itu menghasilkan rasio fenotip 9:3:3:1. Tolong itu diingat, 9:3:3:1. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mari kita aplaus untuk pertemuan hari ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di pembelajaran luring berikutnya.